Nah, terdapat juga tujuan dari topik ini, yaitu mengajak peserta untuk semakin mengenal mengenai apa itu bullying, serta mampu mengklasifikasikan tentang perilaku bullying dan semakin berani melawan supaya dapat bangkit dari tindakan tersebut. Pengertian bullying. Bullying merupakan suatu bentuk penindasan atau kekerasan yang dilakukan dengan sengaja oleh satu orang atau sekelompok orang yang lebih kuat atau berkuasa terhadap orang lain, dengan tujuan untuk menyakiti dan dilakukan secara terus-menerus. Tindakan tersebut dapat terjadi di sekolah, di rumah, tempat kerja, masyarakat, dan komunitas virtual. Tindakan bullying ini dapat mempengaruhi psikis seseorang dan dapat berakibat fatal jika sering terjadi pada orang tersebut. Bentuk-bentuk tindakan bullying. Yang pertama, bullying fisik. Merupakan bentuk bullying yang paling tampak dan paling dapat diidentifikasikan di antara bentuk bullying lainnya. Bullying fisik contohnya adalah memukul, mencekik, menyikut, meninju, menendang, menggigit, dan masih banyak lainnya. Yang kedua adalah bullying verbal. Bullying secara verbal adalah bentuk bully yang paling umum digunakan, baik oleh anak perempuan maupun anak laki-laki. Bullying verbal mudah dilakukan dan dapat dibisikkan di hadapan orang dewasa serta teman sebaya tanpa terdeteksi. Bullying verbal ini contohnya adalah julukan nama, fitnah, kritikan, penghinaan, dan pernyataan-pernyataan ajakan seksual atau pelecehan seksual. Selain itu, bullying verbal dapat berupa perampasan uang jajan atau barang-barang, telepon yang kasar, email yang mengintimidasi, atau surat-surat kaleng yang berisi ancaman kekerasan. Yang ketiga, bullying relasional. Jenis ini paling sulit untuk dideteksi dari luar karena bullying ini adalah pelemahan harga diri si korban, penindasan secara sistematis melalui pengabaian, pengucilan, pengecualian, atau penghindaran. Bullying ini dapat mencakup sikap-sikap tersembunyi seperti pandangan yang agresif, lirikan mata, helaan napas, bahu yang bergidik, cibiran, tawa yang mengejek, dan bahasa tubuh yang kasar. Yang terakhir adalah cyberbullying. Cyberbullying di sini merupakan bentuk bullying yang terbaru karena semakin berkembangnya teknologi, internet, dan media sosial. Pada cyberbullying, korban secara terus-menerus akan mendapatkan pesan negatif dari pelaku, baik dari SMS atau dari pesan di media sosial. Bentuknya bisa berupa mengirim pesan yang menyakitkan atau gambar. Yang kedua, mengirimkan pesan suara yang kejam, menelepon secara terus-menerus, membuat website yang memalukan bagi si korban dihindarkan atau dijauhi dari chatroom dan lainnya. Yang terakhir adalah happy slapping, yaitu video yang berisi di mana si korban dipermalukan atau dibully lalu disebarluaskan. Faktor-faktor penyebab bullying. Yang pertama, pernah menyaksikan dan merasakan kekerasan. Orang yang pernah menyaksikan ataupun merasakan kekerasan, contohnya dalam rumah, lebih beresiko untuk melakukan tindakan bullying pada orang lain. Seseorang yang tumbuh dan berkembang di dalam sebuah keluarga yang kurang harmonis, seperti orang tua yang selalu bertindak melalui kekerasan dan kurang yang mendapat perhatian, akan menyebabkan orang memiliki keinginan untuk melakukan tindakan bullying. Yang kedua, tidak memiliki rasa percaya diri. Seseorang yang tidak percaya diri akan melakukan tindakan bullying kepada orang lain karena bullying ini akan membuat mereka merasa memiliki kekuatan dalam diri dan merasa mendominasi. Yang ketiga, memiliki orang tua yang bersifat permisif. Permisif artinya adalah serba membolehkan. Jadi maksudnya adalah orang tua yang selalu memberikan kebebasan apapun terhadap anaknya. Hal ini berdampak sangat negatif karena orang tua tidak akan pernah melarang hal apapun yang dilakukan anaknya
sekalipun itu hal yang buruk. Pada akhirnya, seseorang bisa melakukan tindakan apapun, misalnya adalah membuli ini. Yang keempat, pengaruh negatif dari teman sebaya. Teman sebaya yang memberikan pengaruh negatif akan menyebabkan seseorang mudah untuk melakukan tindakan bullying. Hal ini diakibatkan karena temannya selalu memberikan ide, baik secara aktif maupun pasif, bahwa bullying tidak akan berdampak apa-apa dan merupakan suatu hal yang wajar dilakukan. Yang kelima, ingin menjadi populer di lingkungannya. Dengan melakukan bullying, maka seseorang akan lebih dikenal dan lebih ditakuti oleh orang-orang sekitarnya. Bullying ini juga dilakukan dengan maksud agar bisa diterima dan diakui dalam sebuah pertemanan. Dan yang terakhir adalah tidak menggunakan media sosial dengan bijak. Remaja merupakan kelompok yang paling mudah untuk dipengaruhi, khususnya dipengaruhi oleh media sosial. Sebab mereka sedang mencari jati diri, sehingga mereka sangat mudah meniru atau mencontoh apa yang dilihat, seperti pada film yang berisi adegan sebuah tindakan bullying. Berikut merupakan dampak negatif tindakan bullying. Yang pertama yaitu ketakutan untuk bersekolah. Minimnya pengawasan dari orang tua serta guru di luar jam belajar menjadi alasan anak-anak berpotensi mengalami tindakan perundungan. Sehingga banyak korban bullying yang merasa tidak nyaman berada di lingkungan sekolah. Beberapa kasus yang pernah diberitakan media pun mengatakan bahwa anak-anak korban bully memutuskan untuk tidak berangkat ke sekolah, bahkan trauma pergi ke sekolah. Yang kedua, gangguan mental. Sebagian besar korban bully akan mengalami gangguan mental berupa rasa cemas dan ketakutan berlebih. Hal ini lantaran korban bullying merasa terancam ketika berada di tempat ramai dan juga mudah terserang panik. Yang ketiga adalah hilangnya kepercayaan diri. Lantaran terbiasa menerima ejekan serta kata-kata tidak pantas, banyak korban bullying yang akhirnya kehilangan kepercayaan dirinya. Lebih parahnya lagi, korban akan lebih senang menyendiri serta mengucilkan diri dari lingkungannya. Yang keempat, depresi. Perundungan yang dilakukan terus-menerus akan mengakibatkan korban merasa stres bahkan depresi. Hal ini disebabkan lantaran korban merasa ditekan dan tidak mampu untuk melawan. Akhirnya, sang anak akan menyalahkan diri sendiri serta memendam amarah kepada pelaku bahkan lingkungannya. Yang kelima, bunuh diri. Merasa tidak dihargai, selalu dipandang remeh, serta selalu diejek dapat memungkinkan korban akan memiliki keinginan untuk mengakhiri hidupnya. Bahkan beberapa kasus bunuh diri usai menjadi korban bullying telah banyak terjadi di dunia, khususnya di Indonesia, akibat perundungan secara terus-menerus. Selanjutnya adalah cara sederhana yang bisa Anda lakukan ketika mendapatkan perlakuan bully. Yang pertama, menghindari. Maksud di sini ialah jangan biarkan diri Anda berada di tengah orang-orang yang memang suka membuli. Ditambah lagi, orang-orang tersebut memberi pengaruh negatif. Yang kedua, abaikan upaya bully dengan sikap cuek. Maksud di sini ialah abaikanlah orang yang mencoba melakukan bully kepadamu dengan berjalan pergi dari tempat dan situasi di mana mereka mencoba melancarkan aksi intimidasi tersebut. Orang-orang yang gemar melakukan bully ini ingin kamu menunjukkan reaksi. Bersikap cuek merupakan langkah awal untuk mematahkan intimidasi mereka.